Oke, kita mulai untuk presentasi sistem endon, yaitu sistem untuk pemanggilan maintenance. Jadi kita menggunakan sistem ini untuk memanggil staf mekanik dalam memperbaiki suatu mesin. Ini adalah aplikasinya. Di sini ada 3, yaitu yang satu Arduino. Di sini yang kedua adalah servernya, dan yang ketiga adalah digital signet. Yang pertama kita harus jalankan adalah servernya. Oke, server berjalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk setiap sistemnya, yaitu di sini adalah endon system. Ini monitoring sistemnya, di sini nanti akan ketahuan. Lalu di sini ada panel, kita login dulu aja. Oke, masuk loginnya. Nah, di sini ada panel. Panel ini adalah virtual keypadnya. Jadi tanpa tombol, tanpa button itu kita bisa untuk simulasikan di sini, karena di sini ada beberapa line yang sudah saya sediakan, yaitu mappingnya seperti ini. Nanti bisa difungsikan untuk button ini digunakan untuk tombol yang mana bisa. Lalu di sini ada output. Output di sini nanti akan pesannya masuk di sini setiap pengiriman tombol. Di sini adalah sistem informasi dari microcontroller, SMS gateway, TCP IP, semuanya bisa disetting dari sini untuk menghidupkan dan mematikannya. Informasi PC juga terekam di sini. Saya menggunakan Windows 7 Ultimate, prosesor dual core dengan speed 2,20 GHz, memori saya 2 GB. Nah, ini adalah contoh capture dari Windows-nya. Lalu di sini ada master. Nah, master ini digunakan ada beberapa function, yaitu troubleshoot, di mana setelah mekanik mengerjakan pekerjaannya dia harus menginput datanya di sini. Ada menu departemen, yaitu menginputkan departemen apabila sistem ini digunakan untuk pertama kalinya, itu harus diinput departemennya. Lalu juga untuk konfigurasi buttonnya itu bisa disetting dari sini. Lalu di sini ada mesinnya, contoh mesin-mesin, database ini semua masuk ke dalam database, yaitu mesin. Ada juga engineer-nya, yaitu pengerjanya. Nah, ini di sini sudah tertera contohnya seperti ini. Nah, ini fungsinya SMS gateway nanti akan mengirim ke nomor ini. Nah, di sini juga ada user. Oke, lanjut lagi ke report. Di sini report laporan kerusakan per tanggal, laporan kerusakan dari tanggal ke tanggal dan departemen, dan juga laporan mesin per tanggal serta laporan SMS gateway-nya. Yang pertama kita coba jalankan aplikasi ini. Kita jalankan untuk audionya dulu. Oke, kita koneksikan dulu. Koneksinya menggunakan TCP IP. Oke, sudah terkoneksi. Lalu kita coba jalankan untuk digital signet-nya. Oke, sudah jalan. Kita jalankan kembali untuk aplikasinya server. Untuk sementara kita menggunakan virtual keypadnya aja. Oke, di sini kita coba untuk panel. Nah, kita coba di sini untuk memilih button tombol. Misalnya kita pilih di untuk nomor 10-nya, Pak. Nah, ini informasinya di sini, yaitu tombol T0010, yaitu digunakan untuk departemen assembling. Line-nya 1A, bagiannya adalah Foxing, inisialnya adalah yang kedua. Jadi di dalam Foxing itu bagian Foxing ini di line 1A ada 4 tombol sebenarnya. Ini tombol yang kedua. Statusnya dia lagi mati. Kita coba. Nah, kepada mekanik ditunggu di Foxing 1A. Kepada mekanik ditunggu di Foxing 1A.
Nah, ini Pada mekanik ditunggu di Foxing 1A. langsung audio bekerja. Pada mekanik Ini adalah waktu di Foxing panggilnya. 1A. Waktu panggil di sini. Pada mekanik ditunggu Kita di coba Foxing 1A. ibaratnya mekanik datang, mencet tombol. Pada mekanik ditunggu di Foxing 1A. Nah, di sini dipekerjakan. Ya, contohnya sedang mengerjakan mekaniknya. Oke, ini contoh digital CV-nya. Lalu saya coba matikan. Karena proses pengerjaan sudah selesai. Saya matikan seperti ini. Nah, ini saya akan terangkan. Nah, untuk sistem di sini, ini tadi kan ada pemanggilan. Kalau pemanggilan ini tampilan di manajernya. Manajer hanya butuh informasi mengenai kondisi lapangan. Nah, di sini ada assembling. Tadi yang memanggil lainnya adalah 1A dan bagiannya adalah boxing 2 dan finishing. Menunggu. Ini tadi waktu panggilnya jadi menunggu dari jam sekian. Lalu dia memulai pekerjaannya, itu mekanik datang dan selesai jam sekian. Ini kenapa tidak hilang tulisan ini? Karena secara sistem trouble-nya itu belum ditulis atau diinput sama mekaniknya, jadi ini belum, statusnya belum oke. Nah, kita coba masuk lagi. Ini flow-nya adalah mekanik masuk lagi ke sistem untuk menginput datanya. Di sini tadi secara sistem monitoring sistemnya berjalan. Nah, ini ada artinya, yaitu sistem dengan menggunakan ID downtime ini 15.02.06.004 dengan departemen ID departemennya DA1A003. Lalu dia mengirimkan microcontroller untuk menghidupkan lampu atau membuat flash lampu. Lalu di sini TCP/IP memberikan refresh terhadap kliennya. Ini setelah mekanik datang, ada microcontroller untuk transfer data lagi. Nah, proses akan berlanjut terus-menerus. Lalu di sini kita coba tadi kan untuk menginput data ini. Nah, mekanik akan mendapatkan ID sebenarnya. Karena ini modemnya belum saya tanggapkan. Jadi di sini ada master. Oke, masuk aja ke master. Di sini ada troubleshoot. Mekanik akan menginputkan permasalahan yang tadi. Nah, tinggal pilih secara sistem di sini sudah tersedia. Tinggal klik saja, pilih seperti ini. Lalu di sini diinputkan ID mesinnya. Misalnya tadi di bagian Foxing. Oke, di Foxing kita pilih barangnya. Di Foxing itu ada misalnya Hilas. Oke, bukan Hilas ya. Kita coba untuk set price, biasanya set price. Oke, dengan ID ini misalnya. Lalu kita inputkan permasalahannya. Contohnya misalnya selang pecah. Oke, lalu kita input lagi. Perbaikannya yaitu mengganti selang 5 cm, ukurannya 10 mm. Oke, kita simpan. Nah, sistem langsung tersimpan. Jadi artinya di digital sinik atau monitoring untuk seorang manajer itu sudah clear. Oh, berarti bisa dijadikan bahwa di sini sudah tidak ada permasalahan lagi. Lalu di sini dia bisa dilihat bahwa di sini untuk grafik barnya nanti akan ketahuan, oh line 1A sudah ada permasalahan pada hari ini, itu nanti akan terus bertambah jika ada masalah. Nah, ini adalah total permasalahan atau seberapa sering tombol itu dipencet untuk memanggil mekanik, itu di sini terrecord. Kembali lagi ke master servernya. Oke. Lalu di sini ada reporting lah, inilah yang paling penting. Nah, contohnya di sini kita akan menampilkan data dari sistem yang tadi yang telah kita input.
Ini laporan kerusakan pertanggal. Oke, untuk laporan kerusakan pertanggal seperti ini. Tadi sudah Foxing yang terakhir. Ini Foxing sudah masuk jamnya. Oke. Nah, untuk mengetahui permasalahannya, ini kan hanya untuk global pertanggalnya saja. Untuk mengetahui apa yang tadi diinputkan, ini kita bisa melihat laporan mesin pertanggal. Oke, kita bisa lihat di sini tanggal 6. Oke, di sini tadi inputnya yaitu set press, benar kan? Dengan suppliernya gudong, selang pecah mengganti selang 5 cm ukuran 10 mili. Jadi semua terrecord di sini. Kita bisa mengetahui pada tanggal berapa saja mesin itu rusaknya apa, historinya kita akan tahu. Selanjutnya di sini ini contoh SMS gateway, berhubung modemnya tadi tidak ada, jadi ini contoh yang sudah ada saja. Oke, ini laporan untuk SMS gateway itu seperti ini. Jadi ketika si tombol di lapangan itu dipencet, secara otomatis dia akan mengirim SMS kepada mekanik, yaitu informasinya seperti ini: kepada mekanik dimohon ke assembling input 1A. Jadi informasinya itu tepat sasaran gitu. Jadi dari mana yang rusak itu akan menginformasikan seperti itu. Selain daripada audio yang memanggil, tapi secara sistem dan SMS gateway pun akan memberikan informasi kepada mekaniknya. Jadi tidak akan salah lokasi. Ini seperti ini. Nah, kita akan coba bikin ID lagi. Kita coba tes untuk beberapa panggilan. Oke, kita panggil di sini. Pada mekanik ditunggu di Cementeng 1A. Pada mekanik ditunggu di Cementeng 1A. Pada mekanik ditunggu di Cementeng 1A. Pada mekanik ditunggu di Cementeng 1B. Pada mekanik ditunggu di Cementeng 1A. Pada mekanik ditunggu di Cementeng 1B. Oke. Pada mekanik ditunggu di Cementeng Audio 1A. akan terus memanggil sampai Pada dengan mekanik ditunggu di input 1B. mekaniknya datang. Pada mekanik ditunggu di Cementeng 1B. Pada mekanik ditunggu di Cementeng Kan 1A. ketahuan seperti ini. Pada mekanik ditunggu di input 1B. Pada Oke. mekanik ditunggu di Cementeng 1B. Jadi datanya terrecord, audio pun memanggil sesuai urutannya. Jadi seperti ini. Lalu kita lihat juga di end-on sistemnya. Nah, sistemnya terrecord. Oke, data pasti ada di report juga bertambah ya. Kita coba lihat. Nah, bertambah kan? Ada Cementeng, ada input, ada ini 1B yang barusan di input. Nah, ini finishing ID mekaniknya karena belum menginput, jadi statusnya ini masih baru finish. Kalau permasalahannya udah oke, udah di input, maka ini akan jadi oke. Oke. Nah, ini untuk secara sistemnya seperti ini. Nah, sistem ini memiliki kelebihan, yaitu dia bisa mengetahui error dari sistem itu sendiri. Jadi untuk penganalisaan apabila terjadi trouble itu dengan sangat mudah. Istilahnya dari pihak IT bisa mengetahui sistem ini bagaimana. Ini kita bisa lihat di sini karena dilengkapi dengan sistem error yang ada di sini. Bisa dilihat di sistem informasi. Nah, di sini ada log error dan log system. Ada dua. Log system adalah data aktivitasnya. Nah, ini tersimpan di sini. Oke, di sini ada data log. Data log adalah aktivitas sistem itu dalam sehari-hari. Selain daripada sistem itu disimpan di dalam database, tapi ini juga tersimpan di dalam file ini untuk mengetahui yaitu transaksi apa saja yang terjadi dalam sistem itu. Ini bisa diketahui. Seperti yang tadi telah saya sampaikan. Nah, seperti ini contohnya, yaitu pada jam sekian sistem membuat ID downtime dengan departemen ini. Nah, ini kan ketahuan. Oke, kita lihat error lognya.
Ini adalah data log, kita lihat error log. Oke, di sini. Nah, di sini ketahuan bahwa modem itu tidak terkoneksi, makanya tadi SMS gateway tidak berjalan. Parameter name, port name-nya tidak diketahui ya. Lalu microcontrollernya juga tidak aktif. Artinya bahwa saat ini saya tidak menggunakan microcontroller sebagai objeknya karena saya hanya menggunakan virtual keypad-nya aja. Nah, ini dia akan seperti ini. Dia akan terus ketika mengirim SMS, tapi sistem menyuruh mengirimkan SMS, tapi sementara device-nya tidak ada, dia akan selalu direcord ke dalam sistem ini untuk menganalisa. Oke, saya rasa seperti ini presentasi dari sistem saya, yaitu sistem Endon. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila sistem saya masih lemah atau masih banyak salah. Mohon masukannya. Terima kasih. Indra Prakoso. Salam sejahtera.